Salam Horas, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini 18 Mei 2020, saya menyapa kita semua melalui doa dan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita yang menjadi renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menciptakan langit dan bumi ini dengan segala isinya. Pada mulanya adalah baik. Tetapi setelah manusia tergoda oleh iblis dan jatuh ke dalam dosa, semua menjadi berubah. Bumi dan segala isinya ini menjadi dunia yang penuh dengan kejahatan, yaitu kebencian. Kebencian sudah membutakan dunia dan merasuki kehidupan manusia, sehingga manusia membenci sesamanya manusia. Kebencian itu membuat kehidupan manusia penuh dengan dendam, permusuhan, iri hati, bahkan ingin membunuh sesamanya manusia. Sehingga manusia yang dihinggapi oleh kebencian tidak akan dapat melihat dan hidup di dalam kasih dan kebenaran, dan upah dari itu adalah maut. Tetapi dengan kasih-Nya Tuhan ingin menyelamatkan kita supaya tidak hidup dan tinggal dalam kebencian, tetapi hidup dan tinggal dalam kasih dan kebenaran-Nya. Allah selalu berupaya menyelamatkan manusia supaya tidak mengikuti kehidupan dunia yang penuh dengan kebencian. Tetapi nyatanya manusia merasa asik dengan gaya hidup yang penuh dengan kebencian itu. Ini dapat kita lihat dari cara Allah menyelamatkan manusia, yaitu dengan mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dapat kita ketahui bahwa ketika Yesus lahir ke dunia ini, dunia sudah berusaha untuk membunuhnya karena kebencian. Dan ketika Yesus dewasa pun, dunia sudah mengintip, mencari kesalahan, bahkan membunuhnya dengan menyalibkannya karena kebencian. Memang begitulah kalau hidup seseorang dikuasai kebencian, mengintip, mencari kesalahan orang, dendam, permusuhan, dan tidak mau berdamai. Apapun perbuatan yang kita lakukan, kalau seseorang dirasuki kebencian, dia akan berusaha mencari keburukan dan kesalahan kita. Oleh karena itulah, Yesus sudah jauh-jauh hari mengatakan kepada kita bahwa dunia membenci kamu karena aku. Dan hal ini juga dirasakan oleh orang-orang percaya sepanjang perjalanan sejarah gereja di dunia sampai dengan saat ini. Difitnah,
ditindas, bahkan dibunuh. Semuanya itu karena kebencian. Bahkan sampai saat ini kita sulit membangun dan mengurus izin gereja, dipersekusi melakukan ibadah di rumah sendiri. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus dibenci oleh dunia ini. Tetapi hal ini tidak membuat kita terkejut dan menjadi surut untuk berbuat baik, menciptakan damai, dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Oleh karena itu, tugas kita sebagai orang percaya dan gereja adalah menjadi garam dan terang di dunia ini. Jikalau dunia membenci kita, jikalau dunia membencimu karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, atau karena engkau benar, karena kita benar, maka janganlah kita menjadi pembawa kebencian terhadap sesama kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Walaupun dunia membenci kami karena Engkau, kami percaya Tuhan selalu memberkati kami. Jadikan kami garam dan terang, sehingga kami selalu membawa kedamaian dan kami menjadi berkat. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.